Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu namanya Nentara, sekarang namanya Naraf. Saya tuh kepingin tahu banyak sih bisnisnya aja catering. Karena ini tuh kita pemain pertama di Jawa Timur, ya kenapa nggak aku ini sekalian ya? Naraf ini banyak banget kliennya yang artis, pejabat, atlet. Bener nggak? Nggak sengaja. Nah, itu gimana aja bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kepingin main-main ke tempat teman, salah satu teman lah. Jadi saya ada di daerah apa ya? Daerah apa ini? Kebraun. Saya lagi main ke tempatnya salah satu teman yang kebetulan bidang kerjanya sama dengan saya di industri pernikahan, yang kita sama tahu lah, yang cukup terpukul dengan pandemi kemarin ya di industri pernikahan ini. Jadi makanya saya kepingin ngobrol banyak karena bisnisnya teman saya ini salah satu yang cukup survive. Jadi kita masuk ke dalam, kita ketemu sama teman saya. Let's go. Itu pada di Solo, cuman hey, halo, Gimana kabar? Kira apa? Enggak apa-apa. Apa-apa, lanjut dulu aja. Aku ngikut ya. Enggak apa-apa. Sudah selesai, cuman recheck aja kok. Akhirnya main ke sini lagi. Udah lama ini gitu. Aku nggak ke sini ya. Udah zaman tahun berapa? Terakhir ke sini sebelum itu. Enggak sih, kemarin pandemi kan sudah ke sini. Iya, foto-foto ya kami ya. Ruangan apa ini, Ci? Ini boleh lihat-lihat ya? Boleh, monggo. Ini adalah salah satu ruangan baju kita. Ini ruangan baju akad kita. Ini khusus baju akad ya? Betul, sama ruangan kebaya-kebaya simpel kayak untuk midodaren, siraman, sama busana orang tua itu di sini. Oh, ini kebaya ya? Ya, ini tas-tas yang di sini udah kita prepare untuk yang mau diambil besok. Terus nanti ada lagi untuk besoknya lagi gitu. Ini lagi ada event, rame? Ya, persiapan untuk Sabtu Minggu aja. Nah, ini ada, kita kan punya ruangan khusus untuk jas, basofi, beskap, dan untuk pengantin keluarga juga, bapak-bapak besan, ya, saudara. Apa namanya? Baju manten lagi, akad. Ya, resepsi, siraman ada, yang tadi tuh untuk pre-wed juga ada. Gitu. Jadi ya macam-macam, karena kan kita kan ini ya memang memiliki apa ya? Memiliki keinginan untuk menjadi kayak one stop shopping. Jadi supaya klien ya, itu kesini sekali udah terpenuhi semuanya, nggak pusing-pusing. Jadi kita siapin semuanya. Ini fitting roomnya kita, mohon maaf kalau agak berantakan tadi, mungkin habis dipakai klien. Ya namanya juga ruangan fitting ruangan ya. Fitting kok. Ya, kalau rapi ya kamar. Iya, ini mungkin yang sering dilihat sama teman-teman kalau di medsos kita, di TikTok kita itu ya ruangan ini, karena kan kita kan nge-shoot klien-klien kita, fittingnya ya di ruangan ini. Di atas juga masih ada dengan denah yang sama. Ini semua apa namanya? Produksi sendiri? Iya, semua yang kita produksi sendiri. Ya? Sebulan selalu ada produksi baju baru? Selalu, kan setiap bulan kita juga terima klien terus. Ini kita lihat-lihat lah sebentar. Nah, C, ini kan aku ada banyak banget yang pengen tak obrolin sama C Catering ini. Jadi dulu namanya Nentara, sekarang namanya Naraf. Saya tuh kepingin tahu banyak, C, bisnisnya C Catering. Kita ngobrol di mana nanya, C? Di atas aja ya. Di atas ya. Di ruangannya kita yang lebih gede, jadi lebih lega lah. Oke, siap. Kita let's go dulu. Kita menuju ke sana. Oke. Kita Sudah? tadi udah room tour di ini nih, di kantornya Naraf. Luar biasa emang. Di salah satu
kepinginan kami ini kan ngobrol-ngobrol sama Mbak MJ. Ada beberapa inilah yang kepingin kami gali gitu. Anaraf ini dulu namanya bukan Anaraf, teman-teman. Bener ya, Cek? Betul. Setahu saya, Cek Catherine itu dulu nggak bermain di wedding tradisional. Berdiri tahun berapa sih, Cek? 2011. 2011. Wah, 10 tahun. Happy birthday, Anaraf. Happy birthday kapan? Kemarin tanggal 1. Oh iya? Wah. 1 September. 1 November. Oh, 1 November. 2011. Waduh, iya. Selamat ulang tahun kalau gitu ya. Sama-sama, terima kasih. Luar biasa. Jadi sudah 10 tahun ya? 10 tahun. Dari awal berkarya. Dari awal berkarya ya. Berarti dulu awalnya kan nggak di pernikahan tradisional ya, Cek ya? Bukan. Terus? Malah nggak di pernikahan sama sekali dulu. Awalnya bukan di pernikahan? Awalnya di apa? Bukan. Saya dulu mengerjakannya itu di Sweet 17. Terus? Jadi kalau ditarik dari awal banget ya, dari awal banget itu ngerjainnya masih kayak kebaya wisuda, terus baju pesta keluarga. Karena kan kalau untuk desainer baru sama MUA baru kayaknya pangsa pasar yang di awal-awal itu graduation. Biasanya itu ya? Biasanya itu, nggak tahu kalau fotografer apakah juga gitu? Startnya dari graduation? Aku dulu nggak sih. Oh enggak ya? Langsung wedding? Ya. Wow! Siap. Kalau aku dulu mulainya dari kecil, dari itu, terus habis gitu mengarah ke pre-wedding. Persewaan untuk busana pre-wedding dulu awalnya. Jadi karena kita tuh teman-teman fotografer banyak, justru klien kita itu para fotografer. Jadi kita bikin kerja sama fotografer untuk klien-klien yang misalkan mau cari busana prewedding di kita. Tuh, terus habis gitu disambi dengan busana Sweet 17. Sebenarnya yang aku juga pengen tanya itu, selama ini kan aku nggak pernah tanya nih, kenapa tiba-tiba Cek Catherine pindah haluan ke pernikahan tradisional? Karena selama ini kan udah di pernikahan internasional nih, apa namanya, Eropaan gitu ya, terus tiba-tiba lompat ke tradisional. Padahal tradisional mungkin Cek Catherine kan tahu, mungkin agak lebih ribet gitu ya. Adat-adatnya aku nggak paham juga. Nah, itu. Karena gini, awalnya itu aku tuh masih menseriusi di Sweet 17, pre-wedding dan busana keluarga itu. Jadi dulu itu aku cukup ada nama banget di Sweet 17. Pernah sampai satu sekolahan itu kayak satu angkatan itu Sweet 17-nya kita semua. Itu top-topannya kita di tahun itu 14, 15, 16 itu kita gede di situ. Terus habis gitu nggak sengaja ketemu kamu juga kan di klien pertama kita. Oh, itu klien pertama? Itu klien pertama aku. Oh, klien kedua sebenarnya. Tapi untuk dari yang pertama ke kedua ini cuma beda berapa hari. Tapi yang klien pertama aku itu cuma ngambil baju ready stock, terus habis itu kita permak menjadi lengannya panjang gitu. Tapi kalau yang kedua ini aku Sultan ya? Iya. Halo Bu Mimi. Jadi kalau yang klien kedua ini benar-benar aku kan bikin dari awal sampai akhir. Nah itu tuh jadi apa ya, prosesnya itu aku kena banget. Oh ternyata kalau misalkan bikin baju muslim itu kayak gini. Oh ternyata kalau adat itu kayak gini. Nah waktu itu aku benar-benar belajar baru di situ. Kan waktu itu ada siram dan sebagainya. Iya, kalau waktu itu kalau yang Mbak Ica enggak, bukan. Kalau yang Mbak Ica aku cuman pegang baju resepsinya itu udah gaun. Tapi kan itu menjadi apa ya, pengalaman pertama aku untuk dari pre-weddingnya. Waktu itu kan aku juga handle pre-wedding sampai wedding resepsinya itu kan pakai busana muslim. Nah waktu itu kita belum pernah nih dapat klien yang benar-benar pakai tangan panjang, pakai muslim benar-benar gitu loh. Karena kan waktu itu kan kliennya kita kan marketnya ke Chinese. Jadi ini benar-benar kayak pengalaman baru buat aku waktu itu. Aku tuh waktu itu challenge banget sih, karena tantangan banget exciting. Ya. Karena kebetulan waktu itu nggak sengaja juga. Aku pertama kali membuat itu di Jawa Timur. Nggak sengaja. Jadi ya itu makanya aku waktu kemarin aku ngomong 10 tahun perjalanan Anaraf itu aku juga berterima kasih sama Tuhan karena maksudnya kita tuh banyak sekali dipertemukan dengan orang baik kayak kamu, kayak Mbak Ica, Ibu Mimi dan semua teman-teman dan klien-klien kita yang mempercayakan untuk hari besarnya ke kita. Nah itu yang membuat kita tidak sengaja menjadi pelopor pertama di Jawa Timur. Jujur aku ngomong itu nggak sengaja. Bukan aku membuat gini-gini terobosan, sebenarnya tuh enggak.
Tapi karena aku nggak sengaja nyemplung dan aku Desainnya merasa itu ya? betul, Desainnya ya? dan aku merasa kok lucu ya, karena mungkin aku ini udah bosen dengan apa ya, kalau di market yang modern kita itu lebih permainan manik-maniknya tuh simpel-simpel, dikit-dikit gitu loh Mas. Tapi kalau di tradisional ini tuh kita itu bisa, apalagi kalau hijab ya, wah aku lebih seneng lagi karena kita itu bisa set up benar-benar hiasannya tuh dari atas kepala sampai ujung rambut. Kalau hijab kan aku kan ngurusin sampai hijabnya, hiasan-hiasan dan crownnya. Nah kalau di Chinese kan nggak hairdo kan, udah bukan wilayah aku kan kalau itu. Nah, ini bisa total semua ya? Total, aku jadi, ternyata kalau penuh gini tuh kalau sampai dari kain dikasihin veil apa itu, kok lebih bagusan ini ya? Itu pertama kali yang kawinannya Ica itu berkesan banget sih buat aku, karena itu pertama buat aku belajar bener di situ. Dan di situ benar-benar gitu ya, kebetulan Mbak Icanya juga followernya banyak. Iya betul. Ya, jadi karena kita juga waktu itu menjadi pemain pertama di Jawa Timur, akhirnya banyak yang tanya ke kita juga. Itu aku tapi masih mix Mas. Aku masih mix sampai setahun pertama. Karena kan aku klienku yang Sweet 17 sama yang Priwet itu kan masih jalan. Aku kan waktu itu tahun-tahun tertinggiku sebenarnya. 2015-16 itu tahun-tahun teramainya kita waktu itu sebenarnya. Cuman aku lihat lagi, aku flashback lagi karena ini tuh kita pemain pertama di Jawa Timur, ya kenapa nggak aku ini sekalian ya? Kalau yang aku di main yang di modern kan aku bukan yang pertama Mas, aku bukan pelopor dan aku ini kan just one of the designers gitu loh. Memang aku dulu nggak mengarah ke wedding, memang ya konsenku adalah Sweet 17, busana keluarga, pre-wedding gitu loh. Tapi karena sekarang kita megangnya ranahnya wedding ya, iya. Dulu namanya apa? Dulu namanya apa? Pas perubahan Anantara ini, ya? Anantara pertamanya, Anantara label. Terus sekarang berganti Anantara. Itu kenapa sih? Ada kasus ya? Enggak, bukan kasus. Bukan kasus ya? Bukan. Sebenarnya ini penting-penting juga ya buat teman-teman. Aku udah pernah sih beberapa kali share di video teman-teman juga yang lain. Kalau jangan sampai nggak mematenkan brand. Tapi kalau di posisinya aku tuh mematenkan loh Mas. Kalau aku karena ada Anantara Hotel, ya kan, karena dia itu memiliki beberapa cabang di seluruh dunia, jadi dia itu memiliki power untuk menggunakan hukum merek terkenal. Di 1 tahun lebih itu ada perjalanan panjang, mulai ada surat dari Anantara Hotel, kita juga mengajukan surat balasan, kayak gitu prosesnya. Tapi ya endingnya sebagai warga Indonesia yang baik dan benar ya saya tetap mengikuti keputusan dari Haki. Jika memang saya disetujui ya saya lanjut. Kalau memang jadi memang kita ditolak ya kan tolak. memang masa tunggunya kan 2 tahun ya. Betul, 2,5 kalau nggak salah. Iya, saya prosesnya. 2,5 tahun. Itu memang akhirnya nggak disetujui. Akhirnya tidak disetujui. Jadi akhirnya ya udah switch ya ke iya, ya. Betul. Akhirnya switch. Jadi bukan karena aku nggak mematenkan loh. Saya dari awal sebelum perusahaan itu berjalan sudah pasti mematenkan nama. Itu teman-teman itu salah satu penting banget ya. Banget banget. Jadi, Anaraf label pun sudah kita patenkan sebelum kita luncurkan. Kita barusan memiliki 4-5 bulan lalu kita meluncurkan second label kita yang harganya lebih terjangkau. Itu sebelum launching udah kita patenkan juga. Itu modal awal lah. Anaraf artinya apa sih, Ce? Oh, Anaraf itu artinya panjang sih kalau dijelasin. A itu apa, N itu apa, sampai huruf V. Tapi intinya itu kita adalah pelopor, kita itu menjadi apa ya, berkat bagi banyak orang. Intinya itu gitu. Dalam bahasa Inggris kok, bahasa Inggris. Ya? Bukan bahasa Sanskerta, enggak bahasa Inggris. Kira bahasa Sanskerta. Saya pikir kalau semua pasti kena dampak lah ya. Cuman salah satu kemarin pandemi ini, wedding ini kan benar-benar pernikahan benar-benar kepukul lah. Karena kita semua tahu juga nggak ada pernikahan. Kalaupun ada kecil-kecil, itu kan mesti ngaruh banget tuh, Ci. Betul. Seberapa ngaruh, Ci, kemarin, Ci? Kalau 3 bulan pertama, ngaruhnya pol. Ngaruhnya banget. 3 bulan untuk pertama. Kita semua Padahal ya, pandeminya 2 tahun nih. Iya, 3 bulan. Loh, bukan maksudnya temen-temennya. Parah-parahnya itu 3 bulan pertama. Terus setelah itu PPKM mulai agak PSBB ya waktu itu namanya ya, mulai agak dibuka, itu mulai jalan sedikit-sedikit. Tapi untuk kembali pulih itu masih butuh beberapa bulan. Sampai ini nggak? Sampai PHK, untungnya enggak.
Enggak ya? Untungnya enggak sama sekali. Ya kita tuh berdoa terus ya sama Tuhan ya. Kan kita doanya itu diberikan berkat supaya dapat memberikan berkat bagi sesama. Jadi waktu itu nggak sampai merumahkan, tapi kita sempet sistem masuk enggak apa hari Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu kayak gitu sempet kita. Setengah hari gitu kita sempet. Tapi secara bisnis kan pasti ada yang dilakuin nih, C. Apa aja yang dilakuin? Maksudnya gini, ada dua kemungkinan berarti kalau menurutku ya. Ada cost cutting atau yang kedua memang C. Catherine punya saving nih. Kan kadang-kadang kalau bisnis itu kan ada yang bisa sampai subsidi silang. Bukan subsidi silang, mungkin punya dana darurat misalnya. Itu kan biasanya ada gitu. Betul. Kalau di sini gimana, Cewek? Kalau aku jujur dulu yang 3 bulan pertama aku dana darurat. Dana darurat ya? 3 bulan pertama. Terus habis gitu selanjutnya kita pasti cut saving waktu itu. Jadi misal cut cost juga. Misalkan nih hal yang nggak penting-penting waktu itu mulai kita pilah-pilah. Contoh, kita itu punya kebiasaan beli bahan yang belum langsung dipakai. Karena barang itu bagus, simpen, kamu juga nggak kayak gitu. Nah, kita suka wow ada barang bagus bisa nih untuk next collection. Itu kita cut. Itu kita cut. Terus habis gitu untuk pemotretan yang biasanya diadakan rutin di bulan-bulan awal itu kita cut juga. Sempat kayak gitu sih, Mas. Terus habis gitu mungkin kalau dulu kan kita sempat jam kerjanya itu sempat sampai jam 8 malam kan pernah. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu kita itu pernah buka sampai jam 8 malam. Nah, itu kita cut. Kita tutup sampai jam 6 karena kita hemat AC, hemat listrik segala macam. Itu lumayan banget untuk nutup kos kita. Kita akhirnya mulai menjual baju-baju simpel-simpel untuk bisa dijual online. Jadi akhirnya kita mulai masuk ke daily kita jual online itu lumayan jalan juga meskipun ya kita masih merintis lah meskipun masih baru. Oke, berarti punya bisnis lain itu cukup cukup bisa membantu ya ketika ketika ada kondisi yang darurat gini juga. Bisa subsidi silang lah ya. Sebagai pebisnis juga alangkah baiknya kalau kita nggak cuma punya satu usaha ya. Jadi maksudnya ketika ada sesuatu yang goyah, ya paling enggak yang satu ini bisa kasih makan gitu. Berarti nyemplung di wedding 2016 ya? 2016 sampai 2021. 21 ini. 5 tahun nih. Rata-rata per tahun berapa berapa pernikahan? Pernah ngitung nggak? Mungkin 60-an klien lah. 60 klien? Sebulan? Rata-rata ya? Rata-rata 60. Paling tinggi berapa? 80 kalau bulannya ini. Tapi nggak selalu ya, pernah juga kalau pas misalkan nggak selama perjalanan 5 tahun tuh 80. Kalau pandemi ya jauh. 80 ya paling. Itu rekor tapi jarang. Selama pandemi dan sampai sekarang awal pandemi sampai sekarang pernah dapat bantuan dari pemerintah nggak? Bantuan tuh maksudnya gini, bantuan itu bukan berarti dibantu dikasih uang ya, enggak, tapi misalnya diajak pameran kayak atau diajak event apa gitu. Pernah ada turut sertanya program pemerintah gitu nggak, Ci? Atau mungkin aku yang nggak tahu ya. Kalau aku sih belum sih. Apa karena aku yang tidak aktif mencari tahu ya? Karena udah sibuk untuk menyelamatkan diri sendiri. Iya, berarti ini pernah habis ngobrol dengan Pak Wali sih kebetulan. Jadi beliau juga punya konsentrasi juga ke UMKM. Jadi mungkin ada bidang yang belum gerak dan sebagainya gitu. Nah, makanya aku wedding belum gerak ya? Iya, sebenarnya kita juga masih belum gerak ya, tapi malah masih susah ya, terutama teman-teman kayak catering. Dekor sih udah lumayan. Udah. Oh gitu ya. Sekarang catering ya? Catering ya yang masih harus hampers ya. Jadi berarti memang belum kebetulan memang belum pernah dengar ya, Ci ya. Oke. Nah, kira-kira ini ngomongin ke depan nih, Ci. Kira-kira 5 tahun ke depan Anaraf mau dibikin seperti apa? Kalau kita sih memang udah ada rencana. Jadi memang kita ini Anaraf ini kan segmen marketnya kan kita kan belum mengarah yang ke kelas atas banget. Memang kan kita kan menempatkannya di menengah dan menengah ke atas. Jadi ada sih beberapa klien kita yang memang kliennya gede. Cuman maksudnya
untuk label Anaraf sendiri itu nggak fokus ke situ sebenarnya. Nah mungkin di tahun ini kita udah mulai menapaki mau menjalankan yang satu lagi nih. Ada yang memang kita mau bikin yang khusus yang bagus banget. Itu kita lagi menjajakin itu, ini lagi proses untuk menuju ke sana. Semoga nanti bisa diterima warga Surabaya dan sekitarnya. Wah, mantap nih. Mantap. Sip. Bisnis itu kan masalahnya bertingkat nih. Betul. Awal mungkin produksi, kedua jualan, nanti ketiga SDM. Kayaknya kalau di Anaraf ini sekarang yang lagi menurut Cek Catherine apa ya? Butuh dikonsenkan Iya, lagi. itu apa nih? Kalau kita sih karena kita itu berusaha untuk komitmen ke para klien kita dengan servis kita dan baju-baju kita. Jadi itu akan menjadi menjadi kewajiban kita dan akan setiap tahun itu selalu kita concernkan itu memenuhi komitmen. Service excellence-nya Service excellence-nya kita itu sih yang jadi concernnya kita sekarang. Jadi kalau masalah intern sih jujur udah sangat-sangat terlewatkan karena kita udah di titik kalau misalkan SDM nggak mencukupi udah nggak ini deh bye. Masuk lagi yang kompeten, masuk lagi yang kompeten. Kalau nggak kompeten, bye. Udah kayak gitu kita sistemnya. Jadi udah nggak terlalu masalah dengan SDM. Cuman yaitu komitmen sih yang akan selalu terus menjadi concernnya kita. Ya, bener banget. Itu yang paling susah kan, Mas? Iya. Ya, Kalau dari sisi permodalan mungkin untuk ekspansi biasanya pakai dana sendiri atau investor atau dari bank gitu? Kalau aku sih belum ada kepikiran untuk mengundang investor ya Mas, karena waktu itu sempat ada beberapa orang dari luar kota juga menanyakan ke kita kayak Palembang, Medan, itu kan sudah di luar ranah kita ya. Kalau masih Jawa sih kita masih gampang. Kalau dari luar pulau itu waktu itu memang sudah sempat banyak yang ngajakin kita untuk kolaborasi. Cuman waktu itu karena maksudnya? Iya buka di situ dengan nama kita, dengan pengelolaan Instagram juga dari kita. Tapi mungkin sampai sekarang pun aku masih belum nemu nih titik gimana caranya bisa mengelola yang baik, terus permodalan yang baik untuk kesana, pembagian hasil yang baik, skema kerjasamanya ya. Itu aku masih belum nemu sih sampai sekarang. Jadi kalau yang masih sekarang yang mau cabang dibuka sendiri masih under tangan sendiri. Tapi sebenarnya kepengen juga sih ada banyak teman-teman udah on the way. Rahasia nanti kita surprise. Tapi kalau aku buka nggak surprise, sudah on the way. Wah, ini banyak informasi yang on the way terus ini. Kita tunggu 10 aja lah. tahun. Oh iya. Oke. Kalau gitu Anaraf ini banyak banget kliennya yang artis, pejabat, atlet. Bener nggak? Nggak sengaja. Nah, itu gimana Cik? Bisa? Ini misalnya nih dari artis. Siapa aja Cik? Sebutin Cik. Ada Karina Nadila, terus Dana, Lutfi Agisal, terus ada beberapa lagi lah idol banyak kita. Citra Scholastika, Regina, Noella, Joy Tobing yang kemarin terakhir. Jabat. Sudahlah. Ibu Kofifa salah satunya. Terus atlet itu banyak pemain timnas sepak bola ya, terutama ya yang ada Andi Firmansyah, terus Hansa Muyama, Evan Dimas ya, sama teman-temannya juga. Itu semua benar-benar nggak sengaja kok Mas, dan itu termulai itu pada tahun aku 2019 kalau enggak salah. 2018 kalau enggak salah. Itu nggak sengaja karena gini, kalau yang lucu yang itu dimulai aku megang handle orang-orang yang ternama ini dimulai dari Kapten Timnas Indonesia Hansa Muyama. Itu pada awalnya ada DM masuk ke Instagram kita. Ini kok centang biru, kok followernya kok 400k ya, tapi kok fotonya itu cuma satu, namanya itu Hansa Muyama. Lah kita kan cewek-cewek ya Mas, aku nggak paham ini orang bohong atau gimana ya, tapi kok centang biru gitu loh. Jadi 3 hari itu DM itu belum aku bales Mas, karena aku mencari tahu, dan bodohnya kenapa aku juga nggak cari di internet, kan udah centang biru ya. Itu nggak melek sampai aku udah banyak teman-temanku semua baru ada satu yang nyeletuk,
kok kayaknya pemain bola ya, coba kamu cari YouTube. Barulah aku cari YouTube. Oh loh, kok kangen timnas Indonesia? Ini beneran apa enggak ya? Ya dari situ. Dari situ akhirnya aku balesin dan akhirnya berbalas. Nah, mulai dari itu temen-temennya ke kita. Berarti teman-temannya bukan dari Instagram dong, Ci? Iya, dari Hansa Muyama ya? Iya, maksudnya dari referensi. Referensi ya, kadang-kadang berarti. mungkin, ya ini masukan nih, Ci. Iya. Nah, itu kan kadang-kadang kalau yang baru-baru gitu tanyain. Iya, "Kamu oke. gitu dari mana?" Karena dari situ kan kita bisa tahu tuh Kita promosinya lewat mana aja kantong-kantongnya ya. itu mana aja sih yang efektif. Oh, ternyata servis. Iya, Ternyata iya, referensi. iya. Berarti kan referensi Mouth kita to harus mouth ngeliatin ya. apa nih ya. Oh, Instagram ya paling enggak. Iya, Paling betul. enggak kan mana yang dikuatin misalnya. Nah, itu masukan buat aku ya. Kenapa aku nggak pernah bertanya ya selama ini? Oke. Iya, itu mungkin bisa jadi salah satu alat buat kita tahu kantongnya ini Dari mana? dari mana sih. Iya, betul. Nah, itu mulai dari Hansa Muyama, terus akhirnya ke teman-teman timnas, baru akhirnya anaknya Bu Kofi kan masuk. Itu pun kita nggak tahu loh, karena waktu itu benar-benar beliau itu juga Berurutan mengantri, iya berurutan. Nah, terus habis itu anaknya Bu Kofifa masuk, tapi kita nggak tahu karena ya memang dia juga beliau nggak ngomong siapa. Ya ala klien biasa aja sampai suatu hari beberapa minggu kemudian baru ada salah satu yang telepon kita. Waktu itu kalau nggak salah satu ajudannya mungkin bercerita kalau tanggal sekian mau menikah gini. Kita kaget. Ya itulah. Akhirnya pelan-pelan. Kalau teman-teman artis itu karena dulu saya di Jakarta itu megang iklan. Jadi megang divisi periklanan, busana untuk iklan-iklan stylish. Itu aku akhirnya menjadi berteman banyak dengan para artis. Mulai dari situ sih akhirnya ke teman-teman dan ada yang beberapa juga kita handle pernikahannya akhirnya ya word of mouth juga akhirnya. Gitu. Luar biasa emang dari Sweet Seventeen sampai menghandle ke pernikahan sultan. Waduh. Ya sultan nama pejabat dan artis. Wow. Belum. Yang kita kepingin lebih wow itu malah yang baru ini yang akan kita luncurkan nanti. Oh ya? Harusnya jauh lebih baik lagi dengan busana. Clue-nya ya kita akan mengeluarkan sesuatu yang lebih spektakuler, intinya itu. Oh iya. Asik. Ini mungkin buat teman-teman UKM yang masih startup, yang masih mau mulai. Kira-kira tips dari JKT ini supaya bisa bertahan sekarang 10 tahun nih, 10 tahun. Iya. Jadi kira-kira apa nih Jeh dalam buat teman UKM yang lain, buat senior muda gitu. Jadi kalau menurut aku ya, pokoknya yang paling penting itu jangan takut untuk gagal dulu karena ya namanya usaha itu kan nggak cuman setahun jalan langsung kencang gitu ya Mas ya. Strugglingnya cukup butuh waktu lah. Sangat butuh waktu dari kita mengelola intern kita sendiri dengan para karyawan juga, dengan para klien. Sampai hari ini juga pasti kita kan handle-nya klien juga ya Mas. Nah itu tuh kalau yang aku banyak lihat yang sekarang itu maunya tuh instan. Jadi kayak setahun nggak jadi udahlah ganti haluan, ngapain lah aku di sini kayak gitu. Padahal itu belum tentu loh, karena kalau menurut aku ya suatu perusahaan itu bisa berdiri jejak. Jejak itu di tahun keempat dan tahun kelima. Kalau menurut aku nggak tahu apakah aku benar apa salah ya Mas. Nah itu gampang, kita tahun ketiga tuh naik. Tapi gimana, ya itu tapi naik turun fluktuatif, tapi gimana caranya kita bisa stay di situ, itu yang menjadi, ya itu, gelombang kedua. Step kedua tadi itu, untuk struggle-nya beda lagi di situ. Apalagi kita yang udah 10 tahun ini, nggak boleh kalah sama anak-anak yang baru, nggak boleh kalah mengetahui model-model yang terbaru. Kalau aku punya baju harus selalu update terus. Dengan media market, sosial juga. Sekarang kita nggak cuman, apalagi yang struggle yang sekarang ini kita nggak cuma bisa nggak cuman harus bisa bikin baju yang bagus loh Mas. Nggak cuman harus punya service yang bagus. Tapi bagaimana kita bisa membuat konten yang bagus sekarang? Bener-bener di luar jalur ya. Di luar jalur sekali. Tapi ya kontennya cukup cukup menarik lah, cukup up to date. Itu karena kita berusaha belajar terus lah. Yang penting itu, terus pertama, terus habis gitu kedua itu yang paling penting itu juga pintar-pintar untuk mengalokasikan dana ya kalau menurut aku, karena
kalau dananya itu semua langsung diceburkan di satu pekerjaan itu akan beresiko kalau menurut aku. Jadi lebih baik dari awal-awal tuh ya itu tadi yang masalah pertama itu adalah anak sekarang itu maunya langsung jos, langsung kenceng tanpa proses. Nah, akhirnya kan dananya dimasukin terus. Oh, ini kayaknya kurang ini terus. Nah, itu tuh bahaya sih. Harus tahu kapan harus berhenti. Ya kan, kalau memang dirasa ini wes cukup dan berdarah-berdarahnya pol dan nggak ada kemajuan ya kita ya move on. Ya. Gitu. Tahulah kapan harus berhenti, tahu kapan harus memulai, itu intinya. Oke. Jangan mau instan. Tuh, dengerin. Itu paling penting tuh. Sekarang Coba aku sudah berapa lama? Mau 13. 13 tahun kan, struggle-nya udah beda lagi. Gila pasti. Ya, semoga manfaat teman-teman semua. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses terus. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi selamat ulang tahun Anantara 10 tahun. Anara. Oh ya Allah. Selamat ulang tahun Anara yang ke-10. Saya sudah bermindset sama yang namanya yang lama soalnya gitu loh. Saking lamanya kenal sama Cek Catherine. Iya. Oke, terima kasih banyak. Semoga manfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.